Baik, selamat pagi bagi Bapak Ibu semua yang saya hormati, Ibu Ambar yang masih ada di ruang Zoom pada pagi hari ini. Masih, Pak. Ini kesempatan terbaik buat saya ini bisa satu sesi dengan beliau. Jadi, uh, apa namanya pencetus PHN di Indonesia pertama, Ibu ini. Saya dulu punya dokter dari Indo Delhi, murid beliau banyak dengar cerita tentang Ibu Ambar. Dengan dokter uh, Nathanael, Bu, kalau masih ingat sekarang lagi ngapain. Masih Nathanael. Ada istrinya juga ya? Benar, Bu, iya. Dulu saya selalu disupport sama beliau untuk terus berkarya di OHN. Iya. Kemudian ada Pak Devanda ya, ketua Iya. luar biasa nih. Abang saya nih, dulu kesempatan bisa bertemu dengan Balai Ketiga Medan. Dan ada beberapa teman-teman dari Apoki yang masih di Zoom. Salam hangat pagi hari ini, tetap semangat. Dan terlebih-lebih bagi panitia yang sudah bekerja keras, mempersiapkan segala sesuatu pada hari ini. Terima kasih atas kerja samanya dan lebih-lebih bagi peserta yang sudah hadir dan mengikuti webinar pada pagi hari ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Fora Erazega. Jadi, sedikit perkenalan tentang saya ya, buat teman-teman semua. Saya berasal dari Kepulauan Nias, ujung barat Indonesia ya. Mudah-mudahan ada teman-teman yang masih ada dari Nias. Jadi pendidikan saya yang pertama itu adalah perawat, lulusan nurse, kemudian saya melanjutkan untuk kesehatan masyarakat dengan konsentrat K3. Ya. Di sini ada beberapa pengalaman kerja saya. Yang pertama itu dari Rumah Sakit Murni Teguh Memorial Hospital Medan. Pada saat itu saya bekerja sebagai perawat kardio. Kemudian selanjutnya saya bekerja di Rumah Sakit Pratama Nias Utara dan di sana saya sebagai supervisor ya, supervisor pelayanan. Kemudian saya juga sambil mengajar di salah satu sekolah di SMP Negeri 1 Sutobuari untuk asisten keperawatan dan di sana saya sebagai ketua jurusan. Dan kemudian saya tidak berhenti sampai di situ, saya juga ikut serta dalam penanganan COVID ya, COVID-19. Itu saya bertugas di RSDC Wisma Haji di Pondok Gede. Karena saya dibawa daripada Rumah Sakit Harapan Kita sebagai CEO leader. Kemudian saya menjadi paramedik di LRT Jakarta yang di Kelapa Gading, yang sekarang lagi diperpanjang sampai ke Manggarai, lagi pembangunan sebagai paramedik. Kemudian saya masuk di Fresenius Medical Care Indonesia. Pada saat saya melanjutkan perkuliahan, saya terbatas dengan jarak dengan Medan dan Jakarta, sehingga saya harus memutuskan untuk bekerja di Medan. Kemudian setelah selesai perkuliahan, saya melanjutkan pekerjaan di Pindo Dairy Pool and Paper sebagai OHS, Officer Health and Safety. Di sana saya ketemu beliau dan banyak belajar, banyak di manufaktur ya. Kemudian saat ini dan saya bekerja di dua PT yang bersamaan. Jadi di PT Huno Sukses Riau saya sebagai wakil direktur atau direksi, kemudian di PT Jul Sukses Kamata saya sebagai manajer lapangan dan safety officer-nya. Jadi kurang lebih pengalaman kerja saya sedikitnya masih sedikit ya, masih terlalu sedikit bagi saya. Perusahaan sekarang saya bekerja di Subkon RAPP Riau Pulp and Paper di uh, hutan industri daerah Riau. Jadi saya lihat ada peserta yang dari Universitas Riau nih, kita bisa ketemu. Iya. Kemudian beberapa sertifikat yang saya miliki, pada dasarnya sebagai perawat saya memiliki STR seumur hidup ya. Sudah diupdate, teman-teman yang masih belum update silakan update STR-nya ya. Dan teman-teman yang masih kuliah, semangat ya biar bisa kompeten nanti lulus keperawatan.
ya. Kemudian saya memiliki sertifikat PAOT Trainer of Trainer dari ILO yang diselenggarakan pada 2024 kemarin. Kemudian saya memiliki ahli K3 konstruksi. Kemudian saya juga mengikuti pelatihan ahli K3 media konstruksi, ahli K3 umum, kemudian Hipercare sebagai pintu masuk ke perawat paramedik ya, seperti yang disampaikan beliau tadi, kemudian BLS dan BTCLS, sertifikat IRADC, awareness ISO 9001, 14001, 45001, kemudian basic first aid, kemudian basic fighting, kemudian safety leaders. Dan ada beberapa lagi. Jadi beberapa skill juga yang saya miliki adalah bisa CSA, IRADC, dan CSMS, work permit, kemudian HRA, first aid, dan perfecting. Kurang lebih untuk perkenalan singkat dengan saya, karena waktu juga semakin mepet ya untuk materi kita. Nah, jadi teman-teman nanti kalau ada yang ditanyakan bisa ke kontak ke saya. Dan tadi ada nomor kontak saya dan media sosial saya, bisa lebih sharing ya, karena waktu kita sangat singkat. Ya, terima kasih teman-teman. Dan kita masuk ke awareness ketenagakerjaan. Iya. Jadi kalau kita bicara mengenai awareness ini sangat penting ya teman-teman. Jadi pada kesempatan ini saya izinkan saya memaparkan beberapa materi. Bukan berarti saya lebih pintar dari teman-teman dan beliau semua di sini banyak senior saya. Tapi izinkan saya sharing dengan teman-teman. Kita sama masih belajar, tahap belajar, dan mudah-mudahan kita bisa menjadi teman yang baik ke depannya. Ya, untuk awareness itu sendiri ada 3 ya, self awareness itu kenapa kita harus memahami. Yang pertama itu adalah emotion awareness, ya, kesadaran emosional. Kenapa itu menjadi kompetensi yang terkait dengan kemampuan seseorang untuk mengenali dan menyadari emosinya saat ini. Jadi awareness bagaimana undang-undang ketenagakerjaan bisa kita pahami pada saat kita bekerja. Kemudian akurat self assessment, bagaimana kita bisa akurat menilai diri sendiri pada saat bekerja. Nah, jadi apa sih yang menjadi tugas-tugas kita dalam bekerja, hak dan kewajiban kita sebagai seorang pekerja. Kemudian ada yang ketiganya itu adalah self confidence, ya, kepercayaan diri. Jadi ketika kita tahu aturan pada saat kita bekerja, kita percaya diri dalam bekerja, ada jaminan untuk kita, sehingga kita tidak ragu-ragu dalam melakukan suatu pekerjaan. Ya, begitu ya untuk awareness, kesadaran terhadap hukum ketenagakerjaan dan kesehatan. Jadi beberapa landasan undang-undang yang menjadi dasar kita, yang pertama itu adalah selalu yang menjadi undang-undang, walaupun sebenarnya sedang dalam revisi ya Undang-Undang 1970 ini. Mudah-mudahan secepatnya bisa terselesaikan dengan beliau-beliau. Jadi yang pertama itu dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 yaitu tentang keselamatan kerja, kemudian Undang-Undang Nomor 13 2023 tentang ketenagakerjaan, kemudian Undang-Undang Nomor 17 tentang kesehatan, kemudian kewajiban hiperkes itu yang seperti disampaikan oleh Ibu Rustam tadi ada di tahun 96 sebagai dokter perusahaan, dan tahun 79 itu pramedis, kemudian di Permenaker nomor 3 tahun 1982 tentang kesehatan tenaga kerja, pelayanan kesehatan, termasuk nanti di sini tentang MCO ya teman-temannya, undang-undangnya yang mengatur. Kemudian ada tentang kita nanti banyak mengenal mengenai sistem jaminan sosial bagi pekerja dan badan penyelenggara jaminan sosialnya ya. Jadi nanti kita banyak lebih membahas tentang ketenaga kerjaannya, tentang jaminan sosialnya, karena itu yang kita hadapi di tempat kerja dan yang sering kita pertanyakan. Ya, next Mbak Alia. Untuk sesi tanyanya nanti kita di akhir aja ya Mbak ya, atau bisa di sela-sela ya, karena mengingat waktu kita sangat minim. Apa gimana kira-kira? Boleh di akhir saja Bapak, Di nanti akhir ya, ya boleh. kalau ada yang mau tanya silakan lewat chat terlebih dahulu saja. Chat ya, oke, thank you.
Oke, saya lanjut ya, karena ini sedikit aja sih slide-nya. Oke, sebagai seorang pekerja itu kita tak luput dari risiko pekerjaan ya. Apa saja yang menjadi risiko pekerjaan itu baik di tempat kerja, lingkungan tempat kerja, di ruangan, baik itu benda bergerak dan tidak bergerak, kemudian yang menjadi sumber bahaya, termasuk pada saat ini ya teman-teman yang ada. Tadi saya tunggu-tunggu nih teman-teman bisa safety induction bagi teman-teman kita yang di Zoom. Jadi pada saat hari ini kita perlu safety induction, pada saat kita menggunakan perangkat untuk Zoom, pastikan bahwa tidak terhubung dengan listrik. Ya, kalau terhubung silakan di minimalisir ya. Pastikan sumber listriknya aman ya teman-teman ya. Termasuk juga penggunaan mejanya, kursinya, ergonomi. Kemudian sesekali stretching teman-teman ya. Jangan kaku pada saat mengikuti webinar dengan OHM. Kita santai. Jadi diperkenankan minum dan minum ya Bu ya. Nggak ada larangan ya bagi peserta ya. Ya, silakan juga disediakan air minum di dekat tempat teman-teman semua. Jadi eh, semua punya risiko ya, hazardnya ada ya. Baik kita sedang Zoom seperti ini, banyak hazard yang menjadi sumber bahaya bagi teman-teman. Tidak harus bekerja juga ya. Jadi sakit kecelakaan kerja, cacat, meninggal dunia, pensiun, berhenti PK inilah dampak dari sebuah pekerjaan yang akan dihadapi ya ke depannya. Oke, next Bu. Ya, Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan ini mengatur hubungan kerja antara perusahaan atau pemberi kerja dan karyawan atau sebagai pekerja tentang hak dan kewajiban pekerja. Ya, di sini nanti diatur mengenai jam kerja teman-teman, ada juga lembur, ya, ada hitungan overtime-nya, kemudian ada status pekerjaan PKWT atau PKWTT atau BHL, ada juga yang BHL ya di perkebunan biasanya ada BHL, di konstruksi ada BHL ya, buruh harian lepas, kemudian terkait upah, hak cuti dan perlindungan keselamatan kerja dengan program pemerintah dengan BPJS ya. Kemudian peraturan lainnya yang menjadi dasarnya yaitu Undang-Undang Nomor 24 2011 itu tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Ya, kemudian nomor 11 tahun 2020 jaminan kehilangan pekerjaan itu yang terbaru ya, lagi hangat-hangatnya ya teman-teman ya. Ada jaminan kehilangan pekerjaan sekarang. Ya, tapi setelah diselesaikan hubungan industrialnya ya. Jadi nanti sampai ke pengadilan. Ya. Kemudian ada PP nomor 35 2021 tentang PKWT, ahli daya, waktu kerja, waktu istirahat, dan PHK. Kemudian tentang upah ada di Undang-Undang PP nomor 36 2021, kemudian PP nomor 37 2001 tentang penyelenggara program kehilangan pekerjaan. Ya, next Bu. Ya, perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi penerima upah ya. Di sini kita banyak memahami nanti apa aja yang menjadi hak kita sebagai pekerja. Next, Bu. Ya, pengertian jaminan sosial itu ialah salah satu bentuk perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh negara guna menjamin kewarganegaraannya untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak. Jadi beda zaman dulu ya Bapak Ibu ya. Ada seorang pekerja itu yang statusnya tidak jelas. Jadi akhir-akhir ini cukup bagus ya, perusahaan itu sudah banyak yang menerapkan hak pekerja. Dulu masih banyak yang menggelapkan pekerjanya, tidak mengcoverkan ke BPJS, tidak membuat BPJS ketenagakerjaan dan kesehatan. Jadi makin ke sini makin baik ya, perusahaan-perusahaan baik, perusahaan pemerintah maupun swasta, dengan pengawasan Disnaker juga yang ketat sampai sekarang. Kemudian ada lembaga-lembaga yang menjadi pemantau. Oke, next Bu. Ya, risiko bekerja. Teman-teman ada yang sudah tahu nggak risiko pekerjaan itu apa saja? Ada yang bisa bantu di kolom chat ya?
Udah ya, risiko pekerjaan teman-teman masih aktif nih. Dari 88 orang nih, apa sih yang menjadi ada teman-teman bisa bantu kita risiko pekerjaan? Silakan teman-teman peserta Bisa chat salah satunya, yuk. Apa atau aja risiko pekerjaannya? Lebih-lebih teman-teman yang sudah bekerja. Nggak apa-apa juga bagi teman-teman yang masih dalam pendidikan, teman-teman yang masih akademisi. Yuk, bisa dibantu di chat ya, risiko bekerja itu apa saja salah satunya. Ergonomik, oke, dari Juan Alfa. Ya, faktor ergonomi. PHK, penyakit akibat kerja, ya, dari Mbak Christine nih. Ya, masih dua. Fatality, ya, fatality, oke. PHK, oke. Ya, ada banyak ya. Oke, teman-teman. Makasih ya atas responnya. Teman sangat antusias dalam kecelakaan ringan berat. Iya, oke. Ya, benar ya. Banyak ya faktor-faktor risiko pekerja ya pada saat kita melakukan pekerjaan. Kalau next, Bu, mari kita bahas satu persatu ya. Iya, sesuai survei ya, 7 orang per hari ya meninggal akibat kecelakaan kerja. Ya mungkin nggak di tempat Bapak Ibu, nggak di lingkungan Bapak Ibu, tapi ini secara skala nasional ya. Dan 816 kasus per hari kecelakaan kerja. Mungkin ada beberapa yang tidak tercatat ya, seperti first aid-nya tidak tercatat ya Bapak Ibu ya. Dan banyak juga yang kecelakaan kerjanya masih diumpetin ya, ditutup-tutupi. Tapi mudah-mudahan di perusahaan dan tempat kerja Bapak Ibu tidak seperti itu ya. Ada beberapa tempat akan melakukan hal demikian, tapi itu tidak baik ya. Ini data dari BPJS Ketenagakerjaan 2023 ya, 2024 masih belum update ya yang terbaru. Oke, next Bu. Iya, risiko bekerja itu yang pertama adalah terjadinya kecelakaan di pekerjaan. Ya, itu risiko kita dalam bekerja, kemudian meninggal dunia. Ya, mungkin kita akan meninggal dunia, kemudian kena PHK, diberhentikan, ya. Apalagi waktu zaman-zaman pandemi ya, banyak yang kena PHK. Kemudian kita akan menjadi tua dan pensiun, jadi mungkin kita sudah tidak produktif lagi untuk bekerja atau beristirahat. Jadi itu yang kita hadapi dalam bekerja. Jadi tidak ada yang selamanya kita akan bekerja terus-terusan ya, Bapak Ibu ya. Jadi iya, risiko work at work, ya. Jadi banyak risikonya ya yang di tempat kerja seperti kecelakaan tadi ya. Nah, ada kecelakaan di perjalanan, di tempat kerja. Kecelakaan ini berbagai bentuk ya Bapak Ibu ya. Nanti akan kita bahas ke depannya. Oke, next Bu. Ya, landasan hukum penyelenggaraan jaminan sosial ya Bapak Ibu ya. Ini sesuai dengan Undang-Undang 1945 ya, Pasal 28, setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat ya. Ini kita melaksanakan undang-undang, kemudian ada di Undang-Undang Nomor 40 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, kemudian Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Jaminan Sosial, kemudian beberapa lagi peraturan-peraturan. Nah, nanti kalau kita bahas semua mungkin sesi kita kurang ya Bapak Ibu ya. Kita ambil secara garis besarnya saja dulu ya. Oke, next Bu. Iya, ini ada landasan filosofi ya. Yang pertama itu adalah pemenuhan kebutuhan dasar hidup layak ya. Itu menurut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 pasal 3 ya. Kemudian asas kemanusiaan dan martabat manusia ya. Kemudian hak konstitusionalnya di Undang-Undang 1945, kemudian kehadiran negara. Nah, jadi dengan hadirnya BPJS sekarang ini salah satu bentuk uh, kepedulian negara terhadap pekerja ya. Ya. Kemudian setiap orang berkembang secara utuh, jadi kita juga punya hak untuk berkembang ya. Jadi teman-teman silakan mengembangkan diri di tempat kerja dengan meningkatkan kualitas dan kompetensi ya. Jangan stuck di situ saja, mari kita terus belajar ya. Oke, next Bu.
Ada berapa slide lagi? Iya, terkait kecelakaan kerja, Bapak Ibu, itu kita di cover mulai dari kita berangkat dari rumah, mulai kita beranjak dari rumah, baik itu menggunakan kendaraan pribadi, mau itu menggunakan angkutan umum, sampai nanti juga kita balik ke rumah kembali, kita sudah di cover oleh Ah, BPJS biyen kan Ketenagakerjaan. aku dikon melu Kak Zaki kuwi to. Izin di mute. Oke, jadi perlindungan atas risiko kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja itu adalah mulai dari rumah. Sepertinya ada yang per shift, ada yang satu shift. Jadi nanti dibuktikan dengan daftar hadir Bapak Ibu, ya, daftar hadir pekerjaan, absensinya dilihat. Jadi Bapak Ibu di cover jika di luar shift terjadi maka ada surat tugas, ya, ada surat tugas. Jadi Bapak Ibu begitu berangkat dari rumah, seandainya terjadi kecelakaan kerja di jalan atau di depan rumah sekalipun, jadi itu di cover oleh BPJS Ketenagakerjaan ya Bapak Ibu. Tergolong kecelakaan kerja, ya. Tapi dengan catatan dengan rute yang tetap, ya, dengan rute yang tetap ya Bapak Ibu ya. Kalau seandainya Bapak Ibu berpergian melalui rute A yang sehari-harinya, nah, itu akan menjadi patokan pada saat nanti dibuat laporan, ya, buat laporan atau kronologi. Nah, jadi Bapak Ibu itu di cover dari rumah sampai tempat kerja sampai ke rumah dengan waktu yang memang juga eh, sesuai. Jadi kalau perjalanan Bapak Ibu pulang kerjanya contohnya yang non shift berarti jam 5 sore pulang kantor, Ibu Bapak kecelakaannya di jam 8 malam itu sudah abnormal ya, anomali. Jadi belum tentu bisa di cover kecuali Bapak Ibu tadi ada yang lembur ya dibuktikan dengan surat tugas dari atau surat perintah dari pimpinan ya. Tapi kalau kejadian kecelakaan di jalan raya terjadinya di jam 17.30 dengan jarak tempuh juga tempat tinggal Bapak Ibu 30 menit, maka itu masih digolongkan dengan kecelakaan kerja ya. Next Bu. Iya, peserta BPJS Ketenagakerjaan. Nah, apa sih yang menjadi bagian dari kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan? Apa saja yang di-cover oleh BPJS Ketenagakerjaan? Oke, lanjut Bu. Iya, jaminan kecelakaan kerja itu yang pertama. Ya, jaminan kecelakaan kerja seperti yang saya sampaikan tadi di awal. Kecelakaan kerja itu di-cover mulai dari beranjak dari rumah sampai kembali ke rumah. Jadi itu sudah termasuk di tempat kerja, di perjalanan. Nah, kira-kira kalau seandainya di perjalanan itu terjatuhnya uh, beda jalan, beda jalan. Contohnya di jalur A biasa dilalui, tiba-tiba kecelakaannya di jalur B. Nanti yang membuat kronologinya, apa faktor yang membuat, contohnya nih kalau di Jakarta sana, daerah-daerah Jakarta sekitar macet ya. Bapak Ibu ada yang masih tinggal di Jakarta ya? Ada yang? Mbak Olia tinggal di mana, Mbak? Saya saat ini di Bandung, Pak. Oh, di Bandung ya. Kalau seandainya Bu Aulia, kegiatan sehari-hari apa, Mbak? Ke kantor saja, Pak. Kantor ya. Iya, kalau biasanya ke kantor itu, Bu, kalau seandainya terjadi kemacetan, ada jalan alternatif nggak kira-kira? Kalau saya kebetulan jalan kaki sih, Pak. Jadi Oh, tidak, iya, iya, jadi aduh. tidak berpakai kendaraan. Iya, iya, iya. Berarti Bu Sunia nih, Bu Sunia. Halo, Bu Sunia. Bu Sunia Novanita. Masih ada di ruang Zoom kah? Nggak ya? Iya, Oh ya, Ibu, kegiatan sehari-hari apa, Bu? masih mahasiswa Oh, mahasiswa. Oke, oke. Jadi kalau ke kampus naik apa biasanya, Bu?
jalan kaki. Oh, jalan kaki juga. Ada juga faktor kecelakaan jalan kaki loh, lewat di trotoar itu bisa diserempet orang ya. Ya, jadi kalau seandainya ada rute yang berbeda dengan rute normal, Bapak Ibu tidak apa ya, tapi di kronologinya nanti ada penghambat. Contohnya jalannya macet sehingga memilih jalan alternatif, ya, atau contohnya ada acara, ada penutupan jalan, ya. Jadi tetap nanti itu menjadi dasar-dasar untuk pengklaiman BPJS-nya. Ya, kecelakaan kerja itu yang pertama itu manfaatnya perawatan sesuai dengan indikasi medis sampai sembuh. Ya, itu sampai sembuh. Beberapa perusahaan ada yang sampai sekarang perusahaan X di Riau itu sampai miliar ya membiayai karyawan yang mengalami kecelakaan kerja. Dan mudah-mudahan sudah keluar. Terakhir-terakhir saya masih terkonek dengan salah satu rumah sakit bahwa pasiennya itu masih dirawat. Jadi sudah sampai sebesar miliaran ya Bapak Ibu ya. Untuk BPJS Ketenagakerjaan memang cukup komitmen dalam pelayanannya, pembiayaan kecelakaan kerja. Kalau di tempat saya sendiri di daerah Riau ada kasus yang sampai miliaran ya, dan itu masih tetap dilakukan perawatan. Ya, perawatan sesuai dengan indikasi medis sampai sembuh, kemudian biaya transportasi biasanya ada itu untuk evakuasi. Kemudian jika tidak bisa bekerja sementara, nah akibat dari kecelakaan kerja sehingga si pekerja ini tidak mampu bekerja dalam tempo waktu yang belum bisa ditentukan atau tertentu. Ya, pertama 12 bulan pertama itu gaji tetap harus dibayarkan 100% ya Bapak Ibu. Ya. Kalau seandainya ada Bapak Ibu yang mengalami kecelakaan kerja, tidak bisa masuk kerja, contohnya ada gangguan organ tubuh atau anatomis, contohnya patah tulang atau segala macam. Jadi gaji Bapak Ibu itu tidak boleh dipotong oleh company ya, oleh pemberi kerja ya. Itu harus full selagi dalam perawatan ya Bapak Ibu ya. 12 bulan pertama itu full dibayarkan 100%, kemudian untuk bulan berikutnya hingga sembuh itu dibayarkan 50%. Ya. Kemudian jika meninggal dunia itu 48 kali gaji ya. Jadi tergantung gaji pokoknya beda-beda di setiap perusahaan ya. Tadi Ibu penasihat sudah memberikan bocoran bahwa gaji OHN itu di atas UMR ya rata-rata, walaupun ada sebagian yang masih di standar UMR ya. Tapi sebagian besar OHN itu atau pramedik itu di atas UMR ya. Nanti kalau ada yang masih di bawah UMR, nggak apa-apa, sharing-sharing ke kita cari solusinya itu, kenapa perusahaannya seperti itu ya. Kemudian jika cacat total itu 56 kali gaji ya dibayarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan, bukan perusahaan ya Bapak Ibu ya. Ya, ingat ya, yang bayarkan ini bukan perusahaan tapi BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian juga diberikan beasiswa untuk 2 anak maksimal 174 juta, itu nanti bertahap ya, bertahap. Oke. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang masih belum didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan, silakan tuh dihubungi pimpinannya supaya segera didaftarkan. Ini manfaatnya sangat banyak, kita nggak tahu kapan kecelakaan itu terjadi ya. Oke, next Bu. Ya, hal-hal penting terkait kecelakaan kerja. Yang pertama adalah pengobatan alternatif atau dukun itu tidak ditanggung ya Bapak Ibu ya. Kalau ada fraktur-fraktur biasanya kita kadang ke dukun patah ya. Nah, jadi mohon maaf ya nggak bisa di cover ya Bapak Ibu ya. Yang nanti mulu-mulu klaim ke BPJS TK nih, saya sudah mengalami fraktur, nah, itu nggak bisa ya Bapak Ibu. Kemudian wajib lapor 2 kali 24 jam paling terlambat ya ke BPJS Ketenagakerjaan ke Disnaker. Nah, nanti ada PIC-nya itu untuk melaporkan sekaligus dengan kronologinya ya. Kemudian jika kecelakaan lalu lintas, yang pertama itu nanti dibayarkan oleh jasara harja, kemudian nanti kasus kecelakaan lalu lintasnya, kemudian nanti seterusnya ada batasan ya untuk jasara harja. Jadi untuk pengobatan selanjutnya akan menjadi tanggungan BPJS TK, tergantung kecelakaan tunggal apa tidak atau ganda ya.
Kemudian perlindungan BPJS Ketenagakerjaan berlaku setelah status aktif peserta. Nah, jadi ada nggak yang bekerja di admin nih sekarang, yang suka daftarkan orang karyawan ke BPJS, yang SIPP, yang kita buka SIPP itu dari BPJS TK. Nah, biasanya itu status aktifnya itu Bapak Ibu begitu hari daftar dia sudah bisa dianggap aktif ya walaupun iurannya belum dibayar. Karena pembayaran iuran BPJS TK itu di akhir bulan ya, di akhir bulan. Jadi kalau ada karyawan masuk di tanggal 1-2 itu tetap dianggap aktif ketika sudah memang didaftar. Ya, ketika sudah didaftar. Jangan menunggu tanggal 27, 28, 29 itu baru didaftar karena pembayaran iurannya di atas tanggal 25 ya. Jadi buru-buru tetap didaftar pekerjanya karena ini resikonya besar. Kita nggak tahu resiko apa yang terjadi terhadap pekerja. Jadi kalau ada Bapak Ibu PIC untuk asuransi perusahaan, pernah ada kejadian pekerjanya belum didaftar, tiba-tiba kecelakaan, dan yang menanggungnya adalah perusahaan biayanya. Ya, santunannya, biaya pengobatannya, kebetulan saat itu adalah meninggal dunia. Ya, pekerja meninggal dunia, ternyata belum didaftar karena menunggu, kata dia. Ditanya kenapa belum didaftar, menunggu. Karena sudah awal bulan. Padahal itu kesalahan ya, kesalahan yang memang PIC-nya tidak teliti dalam mendaftarkan karyawan baru. Nah, jadi begitu pekerja sudah sign kontrak, sudah diterima, langsung didaftar BPJS TK. Ya. Kemudian TK susulan kepada perusahaan existing, pergantian biaya dilakukan setelah iuran dibayarkan. Nah, nanti itu akan kita bayar di bulan berjalan, ya, di bulan berjalan nanti kita bayarkan, baru nanti diganti. Jadi kalau seandainya kita daftar dia di tanggal 2, tanggal 4, kan kita masih belum bayar ya Bapak Ibu. Tiba-tiba terjadi kecelakaan kerja di tanggal 10, di tanggal 10. Nah, sementara kita bayar iuran itu di tanggal 27, 28, 29. Ya, biasanya -1 ya, -2 kita bayarkan. Nah, jadi yang biayai pembiayaan pertama itu adalah perusahaan, nanti setelah iuran dibayarkan oleh perusahaan kepada BPJS TK nanti akan di cover ya atau dibayarkan kepada perusahaan pembiayaan yang pertama tadi yang diduluankan. Ya, kemudian kecelakaan di luar tempat kerja, jam kerja dibuktikan dengan surat tugas atau lembur seperti yang saya sampaikan tadi ya, Bapak Ibu ya. Itu harus disertai dengan surat dari pimpinan atau nanti ada absensi. Nah, kemudian kedaluarsanya selama 5 tahun ya. Kecelakaan kerja setelah 5 tahun tidak bisa lagi diklaim ya. Kadang-kadang ada keluarga yang tidak terfasilitasi dalam pengklaiman kecelakaan, contohnya sampai meninggal. Nah, mereka tidak bisa mengurus dan perusahaan juga tidak ada yang mau bantu menguruskan. Nah, itu expired di 5 tahun ya Bapak Ibu. Jadi kalau ada keluarga-keluarga kita yang sudah didaftar BPJS, TK, masih belum 5 tahun, masih bisa ya kita urus. Ya. Lanjut Bu. Ya, alur pelaporan dan klaim jaminan kecelakaan kerja. Ya, peserta mendatangi PLKK BPJS Ketenagakerjaan, kemudian perusahaan melaporkan kecelakaan kerja tahap 1 ke BPJS TK dan Disnaker, kemudian mengisi form, kemudian absensi, kronologi kejadian, laporan kepolisian jika kecelakaan lalu lintas, kemudian KTP dan kartu BPJS TK kepesertaan ya. Kemudian perusahaan melaporkan kecelakaan kerja tahap 2 dilakukan ketika sudah dinyatakan sembuh, cacat atau meninggal ya setelah selesai penanganan, baik itu sembuh, baik itu dinyatakan cacat maupun meninggal dunia. Kemudian kita mengisi form absensi sejak kecelakaan tidak masuk sampai dengan masuk kembali bekerja, surat istirahat dokter, form kecelakaan kerja diisi oleh dokter ya. Jadi biasanya ini dokter okupasi ya, SPOK biasanya yang menetapkan pasien itu seperti yang disampaikan beliau tadi ada written to work ya, yang menyatakan pasien itu kalau memang dia kecelakaan kerja yang memutuskan atau mendiagnostik itu adalah dokter okupasi ya teman-teman ya. Beda zaman dulu.
Bisa dengan dokter biasa saja atau dokter spesialis lain. Sekarang sudah ada spesialis SPOK. Ya, next Bu. Ya, jaminan kematian. Jaminan kematian ya. Jika seandainya pekerja meninggal dunia, itu 3% dari yang bayarkan itu adalah perusahaan setiap bulan ya. 3%. Ini saya kasih 5 juta gaji ini sebagai pedoman saja ya Bapak Ibu ya, karena rata-rata sekarang upah di ya sekitar kita itu ada di kisaran 5 jutaan ya. Walaupun masih ada beberapa wilayah dan tempat masih di bawah 5 juta, tapi ini bukan patokan ya. 5 juta saya tampilkan ya. Kemudian lanjut Bu. Ya, hal penting pada jaminan kematian yaitu iuran dibayarkan sampai bulan TK meninggal dunia. Ya, berarti posisi kepesertaan aktif sampai pada saat dinyatakan meninggal, kemudian pelaporan meninggal dari perusahaan, kemudian dari rumah sakit, surat keterangan meninggal, kemudian perlindungan BPJS Ketenagakerjaan berlaku setelah status aktif. Tidak ada masa kedaluarsa ya Bapak Ibu ya. Masa kedaluarsanya tidak ada, bisa diurus kalau bisa sih secepatnya, jangan sampai lama-lama. Takutnya nanti datanya pada hilang ya kalau seandainya karyawan yang meninggal. Ya, bisa diurus kapan saja, yang penting datanya lengkap ya. Pelaporan dari pihak perusahaan juga ada. Surat keterangan meninggal dari rumah sakit juga ada ya. Lanjut Bu. Ya, jaminan kematian itu yang pertama adalah santunan kematiannya itu ada di sekitar 20 juta, ditambah dengan biaya pemakaman 10 juta, dan santunan berkala itu 12 bulan. 24 bulan atau 12 juta. Ya, jadi total manfaat pada peserta BPJS TK itu ada 42 juta ya Bapak Ibu ya, yang diterima oleh ahli waris atau keluarga yang ditinggalkan. Jadi jangan diharapkan kematian santunannya Ibu ya. Mudah-mudahan sehat-sehat terus ya Bapak Ibu ya. Jangan sampai terjadi kecelakaan kerja ya. Ya, ini bukan bisnis ya. Ini hanya jaminan dari BPJS TK. Kemudian nanti mendapatkan beasiswa untuk 2 anak selama 3 tahun. Ya. Jadi silakan konsultasi ke Disnaker setempat jika ada keluarga yang meninggal ya. Oke, lanjut Bu. Ya, jaminan hari tua. Ini jaminan hari tua itu diambil 2% dari gaji pekerja dan 3,7% dari perusahaan. Jadi totalnya per bulan itu 5,7% ya untuk tunjangan hari tua ya, jaminan hari tua. Next Bu. Ya, bagaimana supaya bisa mendapatkan jaminan hari tua? Manfaat tunainya yaitu mencapai 56 tahun ya. Pada saat Bapak Ibu dinyatakan pensiun, maka di usia 56 tahun, dan ada beberapa juga yang di 58 tahun ya. Berbeda di setiap perusahaan, tapi pada umumnya 56 tahun, nanti ada perpanjangan 2 tahun biasanya untuk pekerja. Ya. Kemudian berhenti bekerja karena mengundurkan diri dan sedang tidak aktif bekerja dimanapun, jadi bisa diklaim ya saldonya. Kemudian terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK dan tidak aktif bekerja lagi dan tidak dilanjutkan lagi kepesertaannya. Kemudian meninggalkan wilayah Indonesia atau menjadi TKI ya, ke luar negeri. Mbak Olia ada rencana ke luar negeri, Mbak? Insya Allah kalau ada rezeki. Oh iya. Iya, ya. Kemudian cacat total atau cacat tetap ya. Kemudian meninggal dunia, jadi bisa diklaim. Itu maksimal 10% hanya untuk persiapan memasuki masa pensiun dan maksimal 30% untuk pembelian rumah. Jika masa kepesertaan 10 tahun ya, maksimal 1 kali. Jadi ada batasan juga ya Bapak Ibu ya. Jika kepesertaan kita hanya 2 tahun, 3 tahun masih belum ya Bapak Ibu ya. Sebelum bisa kita ambil untuk pembelian rumah. Oke, next Bu. Berapa menit lagi ya? Nanti saya percepat slide-nya. Bisa 9.45 ya Pak? 9, oke, jaminan pensiun itu adalah ini untuk pensiunan ada 1% dari gaji diambil dari gaji peserta, kemudian 2% dari perusahaan ya.
Jadi minimum 383.400 per bulan jika gajinya 5 juta ya Bapak Ibu. Tapi kalau seandainya eh, gajinya masih di bawah 5 juta, itu proporsional ya. Perhitungannya yang penting 1% dari gaji diambil dari gaji pekerja dan 2% dibayarkan oleh perusahaan. Next, Bu. Ya, manfaatnya itu pensiun hari manfaat berkala itu pensiun hari tua, kemudian janda duda, pensiun cacat, pensiun anak dan pensiun orang tua. Ya, manfaat sekaligusnya itu dibayarkan sekaligus ya, tidak ada seperti yang tadi 10% dan 30% atau diangsur. Ini sekaligus bisa diklaim ya Bapak Ibu. Next, Bu. Ada sekitar berapa slide lagi? Jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, ini yang terbaru ya Bapak Ibu ya. Jaminan kehilangan pekerjaan. Ini program baru di 2024 kalau nggak salah ya, mulai diterapkan. Jadi BPJS Ketenagakerjaan itu maksimal 6 bulan ya. Nanti setelah berakhir bekerja eh, sampai dapat kerja kembali, itu selama 6 bulan kita mendapatkan 45% gaji dari 3 bulan pertama dan 25% gaji 3 bulan berikutnya. Jadi selama 3 bulan 45% dibayarkan, kemudian bulan ketiga 3 bulan kemudian lagi itu 25%. Itu yang memang kita dapatkan. Kemudian dapat fasilitas untuk pelatihan kerja dan akses informasi pekerjaan, ya. Tapi ada persyaratannya. Next, Bu. Nah, syarat pengajuan kehilangan pekerjaan itu yaitu 12 bulan dalam 24 bulan, di mana 6 bulan dibayarkan berturut-turut. Syarat masa iuran, kemudian periode pengajuannya sejak dinyatakan PHK sampai dengan 3 bulan sejak ter-PHK. Jadi setelah 3 bulan masih belum mendapatkan pekerjaan ya. Kemudian syarat pengajuannya itu bukti PHK, adanya komitmen untuk bekerja kembali. Next, Bu. Nah, ini prosesnya ya Bapak Ibu ya. Surat PHK dari perusahaan dan tanda terima laporan PHK dari Disnaker. Ya, pekerja menyetujui dan menetapkan PHK dari pengusaha. Jadi hubungan industrialnya juga dulu diselesaikan, kemudian perjanjian bersama yang telah didaftarkan pada PHI. Ya, nah, jadi ada bukti pendaftaran perjanjian bersama ya oleh pemberi kerja. Kemudian menyelesaikan sengketa oleh mediator. Jika masih tidak ada kesepakatan, belum disepakati, maka nanti naik ke putusan ya, putusan ke pengadilan, putusan PHI yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Jadi penyelesaiannya dan penetapan oleh pengadilan hubungan industrial ya. Jadi ini proses pengajuan jaminan kehilangan pekerjaan, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau seandainya ada Bapak Ibu yang di PHK, silakan diajukan ya, diajukan. Ya, bisa juga konsultasi di bagian Disnaker. Nanti mereka akan menjelaskan mana tahu Bapak Ibu kesulitan. Ya, next Bu. Ya, kriteria penerima manfaat. Ya, PHK yang disebabkan oleh satu mengundurkan diri, kemudian cacat total atau tetap, kemudian pensiun, kemudian meninggal dunia. Ini ya manfaat-manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan ya, dari BPJS Ketenagakerjaan ada beberapa manfaat yang kita terima. Next, Bu. Nah, ada manfaat layanan tambahan. Bapak Ibu udah tahu belum? Ini jarang disosialisasikan ya. Manfaat layanan tambahan. Sekarang kita sebagai pekerja sudah bisa ngambil KPR loh Bapak Ibu, ambil rumah ya. Kalau terkait kecacatan tadi itu ada kriteria ya Bapak Ibu. Kalau seandainya pekerja itu mengalami kecelakaan kerja dan cacat, jika cacat sebagian anatomis itu santunannya itu 80% upah ya, 80% upah. Kemudian cacat sebagian fungsi itu 80% juga, 80% upah. Kemudian jika cacat total tadi sebelumnya Bu. Nih, cacat total ya atau tetap ya, cacat total dan tetap itu santunan manfaat yang diterima itu 70 kali 80% upah ya, 70 kali 80% upah, 70% kali 80% upah. Jadi itu yang diterima oleh pekerja ketika mengalami cacat total
akibat kecelakaan kerja. Ya, jadi Bapak Ibu nanti kalau seandainya kadang-kadang ada itu mengalami kecelakaan, apalagi di manufaktur sering sampai kehilangan anggota tubuh, ya. Jadi harus mengerti manfaat BPJS-TK-nya, harus bisa diklaim. Sayang dananya kalau tidak diklaim, ya. Kemudian tidak boleh diberhentikan ya oleh perusahaan, teman-teman yang mengalami kecelakaan kerja itu tidak boleh diberhentikan oleh perusahaan. Walaupun nanti kadang-kadang ada yang namanya efisiensi pekerja ya, tapi itu lain hal ya. Pada dasarnya tidak boleh diberhentikan akibat kecelakaan kerja, tidak boleh diputuskan hubungan kerja. Oke, next Bu. Ya, manfaat untuk layanan tambahan ini yaitu sesuai dengan peraturan nomor 46 2015 tentang penyelenggaraan program jaminan hari tua, kemudian tentang perusahaan nomor 55 aset jaminan sosial, kemudian peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 17 2021 tentang perubahan atas peraturan Menteri yang nomor 35 2016 tentang cara pemberian persyaratan dan jenis manfaat layanan tambahan. Ya, next Bu. Berapa slide lagi ya? Ya, skema layanan tambahan ini adalah pertama dana jaminan, kemudian program manfaat layanan tambahan itu bisa dilakukan kredit kepemilikan rumah atau KPR ya, dengan pinjaman uang muka perumahan juga boleh, pinjaman ke bank, kemudian pinjaman renovasi perumahan. Jika Bapak Ibu ingin merenovasi rumah sudah bisa mengajukan ya. Kemudian kredit konstruksi ya, boleh. Itu layanan terbaru dari BPJS TK juga. Jadi cukup lengkap sekarang BPJS TK ini. Sangat membantu ya. Next. Ya, ini syarat-syaratnya Bapak Ibu. Untuk KPR persyaratannya itu 1 tahun terdaftar sebagai BPJS Ketenagakerjaan, kemudian tertib administratif dan iuran, kemudian tidak TK dan program mengikuti semua TK dan program, kemudian belum memiliki rumah, jadi statusnya belum memiliki rumah, kemudian memenuhi syarat dan ketentuan bank. Jadi nanti juga akan disurvei oleh bank, ya. Nanti diminta surat keterangan dari perusahaan, surat keterangan kerja, kemudian biasanya itu diminta oleh slip gaji. Nanti itu orang bank yang meminta. Kemudian untuk persyaratan kredit konstruksi ini yang bekerja di bagian konstruksi itu adalah peserta ketenagakerjaan, kemudian tertib administrasi hampir sama ya. Kemudian berada di bawah BUMN atau BUMD swasta berbadan hukum ya, atau PT. Ya, jadi jelas. Kemudian tersedia lahan yang clear dan clean. Jadi contohnya kita mau membangun sebuah perumahan, itu sudah memang tersedia lahannya dan tidak bermasalah. Kemudian memenuhi syarat dan ketentuan bank. Jadi biasanya contohnya Bapak Ibu yang bergerak di bidang konstruksi, pembangunan proyek, jadi boleh mengajukan ya, dengan nanti dilihat dengan sertifikat BPJS Bapak Ibu yang tertib administrasi. Oke, next. Kayaknya udah clear ya. Oke, clear ya. Pas ya Bu ya, 945 ya. Ya, teman-teman demikian pemaparan saya tentang BPJS Ketenagakerjaan. Apabila ada pertanyaan atau perlu kita diskusikan, silakan ditanyakan. Nanti kalau tidak bisa saya jawab, ada Mbak Alia yang bisa bantu. Ya. Mungkin Bapak bisa lanjut ke materi selanjutnya dulu saja ya Pak? Oh boleh. Ini di akhir. Boleh. Yang untuk kesehatan ya. Itu singkat. Soalnya tadi sudah dibahas oleh Ibu Rostam, jadi saya tinggal poles saja. Oke. Saya izin share screen ya Pak? Boleh minta tolong ya Bu. Mohon maaf, sebetulnya saya lagi di Pulau Nias nih. Jadi nggak ada store Apple di sini untuk bisa perbaiki network saya. Oke, ini untuk awareness hukum kesehatan ya teman-teman. Mari kita simak bersama lagi karena mengingat waktu kita sangat terbatas. Mudah-mudahan ini bisa terkejar ya. Oke, next Bu. Perkenalan sudah tidak lagi ya? Tadi sudah. Nah, next Bu. Iya, dasar-dasar landasan-landasan undang-undangnya itu mulai daripada Undang-Undang Nomor 36 bisa kita baca bersama ya Bapak Ibu ya.
terkait dengan pembaharuannya juga di 2009, yaitu ada yang nomor 17 2023. Kemudian kewajiban apa itu tadi sudah dibahas oleh Ibu penasihat kita, yaitu untuk dokter perusahaan itu di nomor 1 tahun 1976, kemudian paramedik itu di nomor 179. Next, Bu. Itu hampir sama ya. Ini juga undang-undang yang berkaitan ya tentang kesehatan. Nah, jadi mulai daripada Undang-Undang 1945, kemudian beberapa lagi Permenaker dan Permenkes yang menjadi dasar hukum untuk pelayanan medis atau kesehatan. Nah, next, Bu. Karena kita lebih banyak. Ya. Siapakah tenaga kesehatan ya? Ya, tenaga kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 96 di pasal 2 itu ada tenaga kesehatan yaitu medis atau dokter, kemudian perawat, kebidanan, kefarmasian, gizi, teknis medis dan keterapian. Jadi sekarang sudah ada yang namanya tadi rekam medik ya, seperti yang disampaikan Ibu Rustam tadi. Sekarang itu sangat penting ya untuk medical record ya. Jadi teman-teman nanti di perawat perusahaan yang masih berjalan itu kita harus memang super bisa ya, super multi talent bagi perawat. Mbak Aulia perawat ya? Kalau sekarang belum menjadi praktisi, Pak. Belum ya? Oke. Oke. Jadi kalau kita sudah masuk di bidang perusahaan atau paramedik atau OHM, kita nanti dituntut di sana itu banyak menjadi multi talent kita. Tapi itu menjadi bagian daripada sesuatu pembelajaran yang baik. Ya, kita beranjak daripada tokoh keperawatan kita yaitu Florence Nightingale ya, bahwa beliau menyatakan bahwa perawat terbaik memiliki kualifikasi penting sebelum mereka bersekolah. Jadi biasanya itu merupakan panggilan jiwa ya teman-teman. Ya. Jadi banyak teman-teman itu yang tidak terima dia menjadi seorang perawat ya. Dulu saya punya teman kuliah seperti itu. Ya. Kemudian pernyataan dari Florence Nightingale itu yang kita ambil maknanya itu jangan pernah menganggap diri kita sebagai perawat ya. Jangan menganggap diri kita sebagai perawat yang sudah selesai ya. Jangan menganggap diri kita perawat yang sudah selesai. Tapi kita harus terus belajar sepanjang hidup kita ya. Itu kutipan yang bisa kita ambil dari Florence Nightingale. Jadi seperti sekarang ini yang dilakukan oleh teman-teman Apoki itu adalah suatu perkembangan di bidang keperawatan. Jadi tidak berhenti. Jadi kalau zaman dulu kita kenal perawat itu hanya bekerja di rumah sakit, di klinik, jadi perawat di desa ya, teman-teman ya. Sekarang kita sudah mulai berkembang bagaimana kita tidak stuck di situ saja, bahwa di luar sana masih banyak dunia pekerjaan bagi seorang perawat ya. Oke, nanti kita lebih banyak membahas tentang tugas-tugas kita di OHN ya. Oke, next Bu. Ya, apa aja hak dan kewajiban dari seorang tenaga kesehatan itu? Yang pertama adalah setiap orang berhak atas kesehatan yang optimal, setiap orang berhak atas akses, kemudian setiap orang berhak atas pelayanan kesehatan. Tujuan hukum kesehatan itu adalah meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Ya. Kemudian, tapi sekarang perawat Indonesia itu bukan cuma di Indonesia loh Bapak Ibu. Sudah banyak yang go internasional ya, ke Jepang, Jerman, Kuwait, ke Arab ya. Teman-teman ini udah luar biasa sekarang. Perawat Indonesia ini sudah mendunia ya. Kemudian menjaga ketertiban di masyarakat seperti pada saat pandemi. Jadi tenaga kesehatan itu menjadi garda terdepan untuk menstabilkan masyarakat yang dihantui oleh virus COVID ya. Jadi perawat itu diharapkan bisa mengedukasi masyarakat. Kemudian menyelesaikan sengketa yang timbul di dalam masyarakat, ya termasuk seperti wabah tadi ya. Kemudian asas hukumnya adalah ada asas yang peri kemanusiaan, kemudian asas manfaat, asas usaha bersama dan keluarga, kemudian asas adil dan merata, asas peri kehidupan, dan asas kepercayaan. Jadi
asas hukum kesehatan itu menurut Undang-Undang Nomor 36 2009 tentang kesehatan ya, yang memiliki kriteria. Next, Bu. Ya, hak tenaga medis ya. Kita juga punya hak ya teman-teman ya. Hak untuk bekerja menurut standar medis sesuai dengan profesi masing-masing ya. Kemudian hak untuk menolak dan melakukan pekerjaan medis yang bukan merupakan tanggung jawab profesional. Nah, di sini sering rancuh nih kalau kita berbicara tentang standar dan tanggung jawab profesionalnya. Tapi itu situasional ya teman-teman ya di dunia kerja. Mungkin teman-teman sudah mulai terbiasa yang sudah masuk ke dunia keperawatan. Jadi ternyata bukan job desk kita nih sebagai seorang perawat, tapi kita laksanakan. Jadi jangan berkecil hati, tetap kita belajar ya. Jangan menjadi perawat yang berhenti, tapi jadilah perawat yang terus belajar ya. Itu pesan daripada leluhur kita ya. Kemudian hak untuk menolak sesuatu tindakan kedokteran yang dengan hati nurani tidak baik. Ya, contohnya kita bisa mengambil keputusan pada saat melakukan tindakan ya. Kemudian hak untuk memutuskan hubungan dengan pasien jika dianggap kerjasamanya antar pasien tidak lagi baik. Jadi kita juga berhak untuk memutuskan hubungan dengan pasien jika kondisi tidak kondusif ya, atau pasien tidak kooperatif. Kemudian hak privasi, jika kita juga harus menjaga privasi profesi dan juga pasien. Kemudian hak pasien untuk etikat baik dalam pelaksanaan kontrak pengobatan. Jadi kita juga berhak menerima persetujuan dari pasien, kemudian kita berhak mendapatkan upah sesuai dengan standar dan daerah masing-masing ya, kalau soal upah. Kemudian hak perlakuan yang adil dengan bagi pasien yang tidak puas. Jadi kita tetap harus berlaku adil. Ya. Kita juga punya yang namanya etika keperawatan ya. Kita punya azas keperawatan. Kemudian hak untuk membela diri dan perlindungan hukum. Kita juga perlu membela diri. Ini sering terjadi ya, perawat-perawat mengalami kekerasan ya, kekerasan terhadap keluarga pasien. Itu sering-sering viral zaman sekarang. Kemudian hak memilih pasien, kita juga berhak untuk memilih pasien. Kalau seandainya walaupun pada dasarnya kita tidak boleh membeda-bedakan, tapi kalau seandainya kita dituntut dengan pasien yang juga memang tidak kooperatif dengan kita, maka kita juga berhak untuk memilih ya. Jadi tidak boleh dipaksakan. Itu pernah terjadi kepada dokter saya dulu waktu saya masih di rumah sakit, ketika dokter saya dimaki-maki oleh keluarga pasien dan dokter memutuskan untuk tidak mau melakukan pelayanan kepada pasien dan silakan memilih dokter lain. Itu pernah terjadi di tempat kerja saya dulu. Jadi keluarga pasien yang tidak terima dengan pelayanan dokter sehingga keluar bahasa yang tidak enak kepada dokter, sehingga dokternya memutuskan bahwa tidak akan melanjutkan pelayanan kepada pasien dan silakan memilih dokter lain. Jadi itu kita juga punya hak ya sebagai tenaga medis. Kemudian kewajiban tenaga kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 29 2004 tentang praktik kedokteran, yaitu memberikan pelayanan yang profesional, kompeten, dan sesuai dengan standar praktik medis. Ya, kemudian merujuk pasien ke tempat yang lebih baik apabila tidak mampu dan terbatas. Mematuhi standar profesi dan menghormati hak pasien. Jadi beberapa pelayanan kesehatan atau vaskes yang memang terbatas seperti klinik perusahaan ya atau PKK. Jadi biasanya situ hanya dilakukan penanganan first aid-nya aja, kemudian langsung dirujuk, jangan dipertahankan ya. Oke, kemudian tanggung jawab penyelenggaraan pelayanan itu menyediakan fasilitas kesehatan dan sumber daya yang memadai. Jadi berbeda ya, setiap fasilitas pelayanan itu berbeda standarnya. Ada yang klinik, ada yang PKK, ada yang klinik Pratama, ada juga yang rumah sakit, dan rumah sakit juga terbagi beberapa tipe. Ya, oke, next teman-teman. Iya, ketentuan umum untuk menjadi tenaga medis perusahaan seperti yang disampaikan oleh Bu Ambar tadi. Yang pertama itu adalah lulusan D3, S1 atau S2 bidang kesehatan ya. Ada perawat, ada dokter, ada bidan, ada farmasi. Nah, jadi persyaratannya yang pertama itu adalah minimal D3 ya. Tapi kebanyakan sekarang banyak yang minta S1 ya. Saya baca-baca loker-loker yang beredar itu S1 banyak diminati sekarang ya. Ya, kemudian memiliki STR yang aktif itu sudah wajib ya bagi tenaga kesehatan. Kemudian memiliki sertifikat Hiperkes dan KK,
kemudian sertifikat ACLS, BTCLS, dan P3K. Ya. Kemudian sertifikat pendukung lainnya seperti keahlian tadi, ada first aid-nya, ada imunya, kemudian ada banyak kalau seandainya untuk tenaga medis nanti untuk tahap lanjutan ya, ada spesialisnya. Oke, next. Ini bagi teman-teman yang masih belajar ya, masih di pendidikan, silakan dipilih-pilih ya, mau ke mana arahnya, mau ke rumah sakit, mau ke perusahaan, ya. Ya, yang sering kita dengar dalam istilah di dunia kesehatan itu adalah mortalitas, ukuran kematian rata-rata dari setiap penduduk, kemudian morbiditas, kondisi sakit atau memiliki penyakit, jumlah penyakit dalam suatu populasi, kemudian KLB, kejadian luar biasa, kemudian wabah. Nah, kemudian bahaya sifat dari proses dapat merugikan individu, kemudian ada hygiene industri, pengetahuan untuk mengantisipasi, mengenali dan mengevaluasi, serta mengendalikan faktor lingkungan, kemudian kesehatan kerja, yaitu upaya melindungi setiap orang atau pekerja, ini nanti yang sering dilakukan oleh teman-teman di perusahaan ya. Nanti dia satu departemen dengan safety. Kemudian lingkungan kerja, itu aspek hygiene di tempat kerja. Nanti yang lebih sering kita terima atau kita assessment yaitu mengenai faktor fisika, kimia, biologi, ergonomi, dan psikososial ya di tempat kerja. Nah, sebenarnya hampir sama di rumah sakit, tapi kita nanti lebih fokusnya di industri. Oke, lanjut Bu. Kemudian ada risiko yaitu kemungkinan bahaya, kemudian pajanan ada proses kontak, kemudian tempat kerja itu merupakan seluruh lingkungan kerja, kemudian penyakit akibat kerja adalah yang disebabkan oleh pekerjaan, kemudian ada nilai ambang batas atau NBA ini, kemudian sampai dengan return to work ya, setelah mengalami kecelakaan kerja. Ya, oke, next Bu. Ini waktu saya berapa menit lagi? Iya, occupation health. Ya, teman-teman, ini perawat semua ya, ada yang profesi lain nggak? Kira-kira peserta kita, Bu? Sepertinya perawat, Pak. Perawat semua ya? Iya. Ya kan memang target kita perawat yang mana tahu ada yang antusias mengikuti contohnya dari bidang kesehatan lain ya. Ya mudah-mudahan nanti kita bisa menyesuaikan ya teman-teman. Oke. Di tempat kerja yang kita berikan adalah pelayanan kesehatan dan melakukan inspeksi di tempat kerja. Itulah tugas OHN ya, perawat perusahaan. Ya. Kemudian kita memberikan rekomendasi serta melakukan koordinasi mengenai tindakan yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan. Jadi seperti yang disampaikan oleh Ibu tadi bahwa kita juga memastikan bahwa di tempat kerja itu terjamin kesehatan atau bekerja sesuai dengan standar pekerja-pekerja di lingkungan kita. Karena nanti teman-teman yang di perusahaan ditugaskan untuk menjadi bagian daripada safety, ya, dan lebih cenderung nanti di bagian promosi, edukasi terhadap dampak-dampak pekerjaan sesuai dengan pekerjaan. Jadi beda-beda ya Bapak Ibu. Ya, nanti ada yang di oil and gas, apa faktor bahannya di sana, faktor risikonya apa, berbeda dengan di manufaktur bagian apa, berbeda dengan yang di konstruksi. Jadi seorang perawat perusahaan yang bertugas di sana atau paramedik dituntut untuk bisa menganalisa kondisi ya. Kalau kita sebagai perawat di rumah sakit, kita yang melakukan pengkajian ya, sampai ke swab ya. Hampir sama, tapi aplikatifnya aja yang agak sedikit bervariasi ya, Bapak Ibu ya. Tetap kita mengumpulkan data, tetap kita melakukan apa namanya evaluasi, tetap kita melakukan implementasi ya. Jadi nanti penerapannya aja yang sedikit berbeda. Kita juga nanti akan mendiagnosis ya, diagnosis keperawatan kita. Kemudian kita menanggapi dan menyelidiki masalah atau keluhan. Jadi nanti ada pekerja-pekerja yang berobat ke klinik perusahaan. Nah, jadi kita harus bisa menanggapi dan menyelidiki kenapa keluhan ini. Nanti ada istilah
top 10 penyakit ya dalam 1 bulan. Dalam jangka waktu tertentu kita harus ambil grafik penyakit yang paling umum terjadi. Oke, next Bu. Sepertinya waktu saya agak terbatas ya. Iya, ini terkait dengan MCU ya, seluruh karyawan personel terkait kontraktor juga bertanggung jawab memastikan kondisi kesehatan pekerja sebelum memulai pekerjaan. Ya, oke, next mungkin bisa tadi sudah dibahas. Iya, ini identifikasi bahaya kesehatan yang ada yang sering dilakukan oleh perawat okupasi, yaitu mengenali keadaan yang rutin atau normal, kemudian keadaan yang non rutin atau abnormal, kemudian yang darurat. Ya, dari dampak pada bahaya fisik, bahaya kimia, bahaya biologi, ergonomi, dan psikososial. Kemudian nanti ada yang namanya environment, ya, lingkungan, ya tambahannya. Ini yang sering kita lakukan di tempat kerja. Ya, next. Nah, konsekuensi bahaya kesehatan yang pertama adalah faktor biologi dan infeksi parasit. Ya, biasanya ini yang sering bekerja di daerah yang mengandung bahan kimia. Kemudian faktor kimia, faktor fisika itu adalah nanti dampaknya adalah penyakit akibat kerja. Ya, penyakit akibat kerja cenderung terjadi. Ya, kemudian penyakit saluran pernapasan kulit yang mengakibatkan gangguan otot, gangguan rangka pada sistem organ ya. Kemudian penyakit spesifik lainnya itu adalah proses kerja, di mana penyakit karena adanya hubungan langsung terpapar dengan penyakit yang dialami oleh karyawan. Ya, jadi penyakit-penyakit ini nanti akan terdeteksi dalam jangka yang cukup panjang ya, teman-teman, dampaknya, sehingga ada yang namanya gangguan. Next, Bu. Nah, kriteria penyakit akibat kerja seperti yang tadi di chat teman-teman tadi ya, penyakit risiko bekerja tadi ada yang mengatakan penyakit akibat kerja ya. Penyakit yang disebabkan oleh agent di mana pekerja memegang peranan beserta faktor risiko lainnya, dan di sini juga ada yang namanya penyakit akibat hubungan kerja. Jadi PHHK, bukan hanya PAK saja. Jadi hubungan kerja, yaitu yang dapat diperberat atau dipercepat atau kambuh oleh pemaparan di tempat kerja dan dapat mengurangi kapasitas bekerja. Jadi sehingga terjadi yang namanya berkurangnya produktivitas oleh pekerja dalam bekerja. Ya, next Bu. Nah, upaya kesehatan yang dilakukan oleh seorang occupational nurse itu lebih cenderung nanti dia di bagian yang namanya promosi dan preventif ya Bapak Ibu ya. Jadi kita lebih banyak berperan di bagian promosi dan preventif. Jadi pelatihan, edukasi kesehatan, pemilihan APD, diskusi kesehatan, health talk, poster, dan buletin video. Jadi itu cara kita dalam mengatasi masalah-masalah yang kita temukan di tempat bekerja. Nah, kemudian untuk pencegahan itu ada MCU, ya baik sebelum bekerja maupun yang berkala, dan ada juga yang daily check seperti teman-teman yang bekerja di ketinggian, kemudian masuk di convenience space, itu sebelum melakukan aktivitas akan dilakukan yang namanya daily check ya untuk permit. Kemudian ada pengobatan kuratif, tindakan pengobatan untuk penyembuhan, kemudian ada sampai ke rehabilitatif, dan yang saya masuk tadi adalah sanitasi dan hygiene di area kerja. Jadi termasuk housekeeping-nya, hygiene personalnya, kebersihan makanan dan minuman. Jadi nanti kita akan inspeksi kantin-kantin yang ada di lingkungan perusahaan ya. Itu nanti ada teman-teman dari industrial hygiene-nya, IH-nya. Jadi ada OH dan IH. Oke, next. Oke, ini yang penting tadi ya, pencatatan daripada dan pelaporan. Jadi
pencatatan di fasilitas kesehatan kerja, serta angka kesakitan dan penyimpanan dokumen. Jadi sangat penting ya, seperti yang disampaikan yang sebelumnya tadi Ibu Ambar, bahwa pencatatan itu sangat penting. Dokumen kesehatan pekerja itu sangat penting. Jadi rekam medik juga harus tertata dengan rapi di tempat kerja. Nanti itu juga yang melaksanakan adalah teman-teman perawat di tempat kerja. Ya, jadi jangan nanti dikira bahwa kita di sana itu hanya melakukan pelayanan medis. Jadi kita melakukan secara komprehensif ya. Kemudian penyelenggara pelayanan kesehatan kerja adalah fasilitas kesehatan. Jadi di ketersediaan P3K di tempat kerja, kemudian ada tenaga kesehatannya dan klinik ya. Untuk klinik perusahaan sendiri itu ada aturannya ya, minimal mempekerjakan pekerja lebih daripada 100 orang dan lebih daripada 60 orang jika berisiko tinggi. Oke, tunggu sebentar ya, ada telepon dari tempat kerja. Izin sebentar ya Bu ya, sebentar aja. Baik, Pak. Mungkin dari rekan-rekan sekalian, apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung lewat kolom chat ya. Sambil menunggu Bapak Foera. Mungkin ini dari tadi saya melihat ini ya, pesertanya. Kebanyakan dari mahasiswa ya sepertinya. Ada dari Unkaba, ada dari Poltekkes, ada dari Universitas Gajah Mada juga ada nih. Satu alma mater sama saya. Ada dari Poltekkes Jakarta. Selain itu juga dari instansi-instansi lain nih. Ada dari PT Mas Arya Indonesia. Terus ada dari mana nih? Bentar. Dari PT Primat dan lain sebagainya, banyak ya. Terima kasih sudah bergabung. Mungkin Pak Foera Oh sudah. ya Bu, oke sorry ya tadi ada panggilan dari tempat kerja sebentar aja, agak darurat. Baik Pak. Oke, maaf ya Bapak Ibu ya, tadi sedikit apa. Jadi tadi sebagian besar dari mahasiswa ya Bu ya. Iya betul, kalau saya baca di sini banyak dari Unkaba. Unkaba. Oke, 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 oke. Ya, nanti bisa sharing-sharing. Mungkin nanti lebih cenderungnya nanti kita nih buat teman-teman yang masih mahasiswa, bagaimana peluang-peluang untuk bekerja di perusahaan ya, perawat perusahaan. Nanti di sini ada senior-senior kita yang bisa berbagi dan sharing untuk bisa masuk ke perawat perusahaan. Oke, kita lanjut ya. Nah, kemudian untuk pelayanan kesehatan kerja itu yang pertama itu adanya fasilitas kesehatan, itu adanya P3K, ruang P3K, kemudian ada tenaga kesehatan dan fasilitas klinik ya. Kemudian ada yang namanya alat medis dan obat-obatan sekalipun nanti di PKK itu terbatas ya Bapak Ibu ya. Karena cenderung nanti kita akan melakukan rujukan terhadap pekerja yang tidak bisa ditangani di PKK atau unit pelayanan kesehatan kerja ya. Kemudian tersedianya karyawan atau tenaga sumber daya manusianya, kemudian akses sarana dan prasarana dan lokasi kerja. Ya biasanya kalau di perusahaan-perusahaan itu disediakan ambulan,
Kemudian bisa juga bekerja sama dengan pihak ketiga jika seandainya fasilitas yang dimaksud tidak bisa disediakan oleh perusahaan. Begitu juga untuk pelayanan kesehatan, biasanya bisa bekerja dengan pihak ketiga. Ya. Kemudian untuk kondisi gawat darurat, itu yang dilakukan yang pertama adalah pertolongan pertama pada kecelakaan kerja, kemudian proses rujukan dan evaluasi medis. Ya, nanti kita akan melakukan evaluasi setelah dilakukan pelayanan lanjutan ke rumah sakit rujukan. Ya, oke, next Bu. Udah ya, oke. Jadi teman-teman, ini slide saya sedikit saya press ya kemarin, kirain saya kemarin membawakan sesi yang bersamaan. Jadi mohon maaf nanti, soalnya kalau kita bahas banyak undang-undang ini, mungkin teman-teman yang sudah belajar Undang-Undang K3 dan kesehatan itu tebalnya sangat luar biasa, melebihi kitab nih. Ini ada Pak Denny nih yang Pak saya ini senior nih, perlu belajar banyak dengan Pak Denny di sini. Nah, jadi Undang-Undang Kesehatan dan Ketenagakerjaan itu sesinya tidak habis. Mungkin kalau kita mengambil pelatihan K3 umum aja untuk membahas Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Kesehatan itu nanti tidak habis beberapa hari. Ya, jadi kita ngambil garis-garis besarnya aja. Ya, pada hari ini nanti di sesi-sesi berikutnya kita bisa kupas satu persatu lagi ya, teman-teman. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silakan kita diskusi bersama. Saya kembalikan kepada Bu Aulia.